Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak Ima. Silakan Ya, duduk. makasih Bu. Mbak Ima apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Nah, ini habis jam pelajaran apa ya? Tadi habis pelajaran IPS Bu. Pelajaran IPS. Ini istirahat berarti ya? Iya, istirahat. Terus saya apa? Dan saya kan udah bawa bekal Bu, jadi saya nggak jajan. Terus saya mau main kesini aja sih Bu. Oh, ini kemarin tuh ibu tuh ada ini lihat statusnya Mbak Ima. Nah, Jadi malu. Mbak Ima jalan-jalan ya? Iya Bu, kemarin minggu lalu tuh saya sempat ke Bromo karena saya ini Bu udah lumayan bosen gitu loh di Jogja, pengen cari suasana yang baru gitu karena saya kalau di Jogja tuh udah ya sudah lumayan banyak gitu loh udah saya kunjungin, jadi saya pengen ke yang di luar Jogja gitu. Berarti Mbak Ima di Jogja ini udah banyak wisata yang udah dikunjungi ya? Sudah Bu, lumayan. Boleh nggak sih, kalau gitu boleh nggak sih ibu diajak jalan-jalan? Soalnya ibu tuh jarang banget gitu loh. Soalnya ibu juga pendatang baru di sini gitu. Kalau boleh sama Mbak Ima jalan-jalan. Boleh Bu, kebetulan saya juga ini Bu suka sering ini loh, kalau misalkan ada, kebetulan orang tua saya itu juga punya homestay gitu loh Bu, jadi kayak kan sering ada wisatawan sama tamu kayak gitu. Nah jadi saya sering tuh kayak nganterin misalnya kayak ke Malioboro atau ke Taman Sari kayak gitu, jadi saya udah lumayan paham sih Bu untuk ya menjadi tour guide ya ala-ala gitu. Jadi boleh Bu kapan-kapan kalau misalkan ibu lagi sama ya bisa hubungi saya aja. Oke. Oh iya, kebetulan kenapa Mbak Ima datang ke sini kok tumben gitu? Mau cerita apa? Iya Bu, saya ini mau cerita sebenarnya sih, saya mau curhat. Saya tuh ini Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh jadi nggak fokus gitu loh untuk sekolah. Karena saya tuh kepikiran Bu, saya kan ini ya Bu habis kemarin tuh saya habis putus gitu loh Bu. Ya udah lumayan lama sih, udah beberapa bulan gitu. Tapi kayak apa ya Bu, saya merasa efeknya tuh masih ada gitu loh sampai sekarang gitu. Nah jadi pas sama pacar saya yang dulu itu tuh saya kayak ini loh Bu, jadi kayak punya trust issue gitu loh, saya punya trauma gitu loh sama cowok karena apa yang saya dapat itu tuh kayak nggak sesuai gitu loh Bu sama yang diomongin si mantan saya itu. Misal dia itu omongannya tuh A tapi perilakunya tuh B gitu loh, jadi saya nggak mau lah Bu lama-lama kayak gitu. Terus akhirnya tuh saya memutuskan hubungan itu. Nah setelah itu saya tuh mencoba sama orang baru nih Bu, tapi nah itu saya susah gitu loh, setiap ada orang ngedeketin saya tuh kayak nggak percaya gitu loh Bu, kayak alah ini pasti sama aja nih sama yang kayak kemarin kayak gitu. Tapi satu sisi saya pengen gitu loh membuka hati untuk mencoba lagi gitu loh, tapi satu sisi kayak nanti kalau misalkan udah berjalan gitu nggak usah dilanjutin karena sama aja gitu loh. Itu gimana ya Bu, saya bingung. Ini kan Mbak Ima tuh tadi pada dasarnya tuh kan selama masa lalunya itu belum bisa ngelupain gitu kan, maksudnya udah diperlakukan sangat tidak baik gitu kan ya kan. Terus pas Mbak Ima mau cari orang yang baru gitu malah mbaknya juga trust issue ya kan. Nah itu kalau boleh tahu itu kok apa ya, kok bisa mbaknya tuh trust issue karena orang lama tersebut gitu loh, kok bisa? Oh ya ini Bu, karena saya tuh ini Bu, waktu itu kan kayak saya tuh sama dia tuh punya suatu komitmen gitu loh Bu. Suatu komitmen yang emang karena kan saya disitu sudah memutuskan nih kayak untuk fokus sama satu orang ini, karena kebetulan saya kan juga sudah kelas 12 ya Bu. Nah terus si pacar saya ini waktu itu
udah kuliah Bu, kayak udah mau lulus gitu loh, karena udah dewasa. Jadi kayak apa ya, kita sudah membuat komitmen gitu sih Bu. Nah tapi apa ya, komitmen yang kita sepakati kayak gitu tuh sama dia tuh kayak diingkari gitu loh Bu. Nah jadi kayak apa ya, kalau misal saya pikir setelah apa yang dia lakukan ke saya itu kayak membuat saya yang bisa, misalkan besok saya membuat komitmen baru lagi dengan orang lain kayak gitu, orang yang baru, ya mungkin bakal sama aja gitu loh Bu. Berarti Mbak Ima itu punya pemikiran yang negatif Iya kepada Bu. orang yang barunya ini ya. Iya. Kalau boleh tahu, kalau orang barunya yang sekarang ini gimana? Maksudnya itu kok apa ya? Dia orangnya kayak mana? Terus menjalani, maksudnya perhubungannya kayak mana gitu? Kalau untuk orang baru ini tuh yang berusaha mendekati saya itu gimana ya Bu? Dia tuh orangnya menurut saya dari segi apa ya Bu, kriteria bagi diri saya ya, dia tuh menurut saya kurang apa ya, dalam komunikasi itu kurang bagus sebenarnya. Karena satu sisi juga pertama dia tuh ini Bu baru kerja juga, kebetulan dia juga kerja yang dimana sinyalnya tuh selalu susah gitu loh Bu. Nah terus kedua, kayak kalau misalkan ada pas waktu ada sinyal gitu, kayak dia tuh kelihatan ini Bu kurang bisa memanfaatkan waktu gitu loh untuk berkomunikasi dengan saya gitu loh. Padahal kan harusnya kalau memang apa ya, dari segi komunikasi dia bagus kan harusnya bisa memanfaatkan itu gitu loh Bu. Tapi kok saya rasa kok nggak bisa gitu loh Bu. Tapi saya tuh jadi bingung juga, dia tuh seakan-akan tuh kadang ya Bu chat gitu tuh kayak seakan-akan tuh emang mau gitu loh sama saya, tapi dari segi apa ya, perlakuan itu tuh kayak dia kok kayak nggak mau gitu loh Bu. Gimana ya, saya tuh harus gimana gitu loh sama orang baru ini gitu loh Bu. Tuh. Nah kan tadi kan sama masa lalunya itu kan udah dilakukan tidak baik. Nah itu kan apa ya, sebuah pelajaran hidupnya Mbak Ima udah dilakukan yang tidak baik sama si masa lalunya tersebut. Nah jadi Mbak Ima kan pemikirannya negatif sama orang yang baru, terus ternyata sama orang yang baru yang Mbak deketi saiki, maksudnya sekarang gitu kan malah lebih kayak diperlakukannya sebenarnya bukannya nggak baik, cuman kayak kita Mbak Ima tuh kayak nggak tahu kalau dia tuh suka sama Mbak Ima, tapi dia udah memperlakukan seperti kayak suka. Nah itu kan kita belum tahu nih dia kayak suka apa enggaknya. Nah mungkin Mbak Ima itu kan apa ya, yang pertama itu kayak mengurangi rasa negatifnya Mbak Ima sama yang bakal mendekati Mbak Ima dulu. Nah kalau Mbak Ima udah bisa bukan bisa melupakan, tapi menghilangkan demi sedikit lah yang udah dikecewakan sama dia gitu, baru Mbak Ima mencari orang baru, terus mempertimbangkan kembali. Nah terus sama yang baru yang sekarang ini kan juga LDR ya. Nah LDR, nah itu kan kita kan nggak tahu ya kalau LDR tuh kita di sini apa, dia ngapain juga di sana gitu loh. Dia dekat sama orang lain juga nggak tahu kan Mbak Ima juga kan. Nah jadi kan kalau kayak gitu kan Mbak Ima tuh coba mencari orang yang baru dan harus dipertimbangkan, dipikirkan kembali gitu. Oh iya tadi ibu tuh belum bilang sama Mbak Ima kalau ibu tuh ada waktu 30 menit doang ini sesi konselingnya. Karena ini saya mau rapat sama wali kelas. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa sih Bu. Kira-kira ini saya masih waktunya masih berapa menit lagi Bu kira-kira? Ya masih lama sih. Masih lama. Berapa menit ya? 10
10 menit lagi lah ya. Oh iya. Soalnya ini Bu, saya tuh ini sih sebenarnya saya sudah ini Bu, sudah berusaha kayak untuk sedikit demi sedikit gitu loh, untuk ya berusaha. Nggak semua orang tuh sama kayak masa lalu saya gitu loh Bu. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya tuh selalu ada saja gitu loh Bu, entah dari sifat sikapnya dia tuh yang menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya sama saja gitu loh Bu. Nah itu tuh cuman pemikiran saya aja atau saya harus bersikap seperti apa gitu loh Bu, biar saya tuh tidak selalu terhantui dengan apa ya, rasa trust issue saya gitu loh dari masa lalu saya gitu loh. Ya, itu cuma pemikiran negatifnya Mbak itu. Coba Mbak berusaha untuk berpikir positif kalau sebenarnya tuh beda gitu dengan yang masa lalunya Mbak, yang bakal yang deket itu sebenarnya beda gitu. Kita kan nggak tahu sifatnya. Nah Mbak Ima coba mempelajari, maksudnya bukan mempelajari kayak lebih mencoba memikirkan, oh orang ini beda kok gitu dalam sikapnya, walaupun yang pertama kali yang deketi saya kan gini gitu ya kan. Coba Iya Bu, benar sih, tapi ini Bu, saya tuh juga apa ya Bu, saya tuh sebenarnya tuh gimana ya Bu, sulit gitu loh, sangat-sangat sulit gitu, karena saya tuh saking mungkin ininya ya Bu, saking saya trust isunya gitu loh sama orang baru ini, saya sampai apa ya Bu, pikiran saya tuh saya selalu kayak mikir aneh-aneh gitu loh Bu. Setiap tidur tuh saya selalu Bu ngecekin kayak followers dia di Instagram gitu, kayak hari ini siapa yang dia follow, hari ini siapa yang dia ikuti gitu loh Bu. iya. Terus saya selalu ngecek apa namanya, selalu mensinkronkan antara aktif WA sama aktif IG itu sama enggak gitu loh jamnya gitu loh. Kayak saya juga sering Bu sempet nemuin kayak di IG itu aktif tapi kok nggak balas WA saya gitu loh. Saya terus pikir gitu loh Kak, di sana dia pasti tuh punya WA 2 gitu loh, apalagi dia itu HP-nya juga 2 gitu loh. Saya ya gimana saya mau berpositif thinking gitu loh Bu, kalau misalkan dia HP aja punya 2, terus dan mungkin aja WA-nya juga 2 gitu loh Bu. Iya sih, kalau misalnya HP-nya 2 biasanya kemungkinan apa ya, WA-nya juga 2. Nah paling ya kalau yang sekarang itu WA-nya yang sama Mbak Ima di chatin itu WA apa? Itu sih kayaknya sih ini Bu, saya apa ya mikirnya gitu loh, itu kayaknya tuh bukan WA sehari-hari gitu loh, kayak soalnya itu kan juga bisnis gitu loh Bu. Oh, bisnis. Nah, iya, terus saya juga udah sempet tuh cek di get contact. Nah itu ini Bu, kok sedikit gitu loh kayak yang mempunyai nomornya dia gitu loh. Saya kan jadi kayak, lah masa kalau misalkan ini WA satu-satunya kok cuma sedikit gitu loh. Gitu Bu. Berarti apa ya, mungkin ya Kak Mbak Ima tuh coba positifkan itu kalau WA-nya tuh memang ada 2. Mungkin yang sama Mbak Ima yang WA bisnis, terus mungkin untuk kerjaan sama temen-temennya, tapi kalau yang WA pribadinya mungkin untuk keluarganya gitu. Jadi mungkin lebih sedikit mungkin ya, tapi kan nggak tahu juga ya, ibu juga kan itu apa ya, dia nggak pernah ngasih tahu WA yang aslinya itu gimana gitu kan. Nah, coba di positif tinggikan. Tapi kan Mbak Ima juga dia bersikap cuek ya tadi ya. Nah, kalau kan bersikap cuek juga kan, kita kan nggak tahu dia harapan Mbak Ima ke dia kan kayaknya sangat luar biasa gitu loh, yang udah ngapain WA, terus udah lihat IG-nya pengikutnya banyak juga ya. Nah, terus ya mungkin Mbak Ima coba mencari orang baru, soalnya kan kita nggak tahu kalau Mbak Ima suka sama dia tapi ternyata dia biasa aja sama Mbak Ima. Nah, mungkin dia belum baik buat Mbak Ima. Coba Mbak Ima membuka hati kepada yang lain, yang benar-benar dipikirkan.
berarti ini ya Bu, saya harus coba untuk tidak selalu mengedepankan kriteria saya ya Bu. Jadi saya harus ini ya Bu, harus maksudnya memikirkan, harus kayak memilih gitu loh, nggak cuma dari segi mungkin fisiknya, tapi juga perlakuan dia saya gitu ya Bu. Iya betul. Gimana Mbak Ima sekarang? Maksudnya udah bisa memikirkan besok bisa dipikirkan besok gimana bakalnya gitu, udah bisa. Kalau saya sih ini sih Bu, mungkin ini sih saya udah lumayan kayak terbuka gitu ya pikirannya, kayak sepertinya saya bakal mencoba sih Bu untuk merespon orang lain yang memang itu tuh sebenarnya tuh bukan kriteria saya, tapi dari segi perlakuan dan sikap itu sebenarnya itu yang saya inginkan gitu loh Bu. Cuman satu sisi memang dia bukan kriteria saya, tapi saya sepertinya ingin mencoba sih, karena saya belum pernah mencoba Bu untuk membuka hati untuk orang yang memang itu sebenarnya bukan kriteria saya, tapi sifat sikapnya tuh seperti memang menginginkan saya gitu loh Bu. Jadi tidak membuat saya itu sebenarnya nggak bingung gitu loh, dia tuh sebenarnya maunya apa gitu. Ada sebenarnya, tapi saya belum berani untuk merespon aja. Tapi ya setelah ini mungkin saya bakal ini sih Bu, merespon, mencobalah, siapa tahu ya benar, siapa tahu yang diomongkan ibu itu dia beda gitu loh Bu, karena masing-masing orang itu kan punya karakter sendiri gitu. Bagus itu pemikiran Mbak Ima, sudah mulai positif juga. Nah kan udah disebut, nah di sini ibu kan bukan dari awal sampai akhir ya. Nah Mbak Ima udah bisa sekarang ini dari masa lalunya yang udah diperlakukan sangat tidak baik gitulah dalam perilakunya, terus Mbak Ima udah coba melupakan demi sedikit, terus ketemu sama orang yang baru nih, malah ternyata cuek, tapi kriterianya sudah yang Mbak inginkan. Nah, tapi ya kembali lagi kita butuh kriterianya kan yang bisa nyaman sama Mbak Imah ya kan. Terus sekarang ada satu orang yang kayaknya benar-benar mau Mbak Imah coba gitu kan. Nah maka dari itu ini konselingnya udah udah mau rapat ini. Ya dicukupin dulu ya konselingnya pada pagi hari ini. Nah, besok kalau misalnya pemikirannya Mbak Ima, kalau misalnya ada yang negatif gitu ditulis, nanti kita sesi konseling lagi. Gitu ya Bu. Iya, udah konselingnya dicukupkan ini. Terima kasih ya Mbak Ima. Iya, saya juga terima kasih ya Bu udah dengerin curhatan saya. Nanti kalau misalkan saya udah berhasil nih untuk mencoba, nanti saya pasti bakal kesini lagi buat curhat ya Bu sama Ibu. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya masuk ke kelas dulu juga ya, ini udah mau masuk. Ya. Sini masih ada pelajaran. Ya udah. Saya duluan ya Bu. Ya, Makasih.